Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan persiapan, Mhm. seyogianya orang tua itu mempersiapkan diri gitu loh. Oh iya betul. Di bulan Sya'ban itu mengajak, bahkan bukan hanya mengajak, memberikan contoh. Mhm. Harus diingat apa yang kita lakukan terlihat sama anak itu adalah sebuah pembenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini kita bersama dengan Bapak Dr. Haji Nanang Naisabur MH sebagai salah satu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat siang, Siang. Kiai. Mohon izin, beliau sibuk di berbagai macam lembaga, mengabdi di lembaga pendidikan maupun di organisasi kemasyarakatan. Di antaranya beliau sebagai pengasuh pondok di beberapa pesantren, di antaranya Ponpes Al-Quran Al-Falah dan juga Al-Furqan Cianjur. Kemudian juga beliau mengabdi sebagai komisi fatwa di Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat dan juga masyarakat ekonomi syariah dalam divisi advokasi, dan juga masih banyak lain sebagainya ya, tidak muat kalau misalnya disebutkan. Insya Allah kita akan berdiskusi dan juga membahas tema yang amat sangat menarik, yaitu bagaimana mengelola ataupun menjaga mood keluarga khususnya di awal-awal Ramadan ini. Mungkin Pak Kiai punya tips ya, bagaimana dan untuk dapat mengelola emosi di dalam menjaga keharmonisan keluarga di awal-awal Ramadan. Terlebih dahulu ingin menyapa dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah wa wala amma ba'da. Ya, perubahan ini sudah barang tentu akan memengaruhi pada psikologis, Betul. di samping juga pada fisik. Fisik Ya. ya. Namun sekali lagi secara umum ini bisa memengaruhi siapapun. Betul. Ya, dengan pola makan yang berbeda saja itu sudah memengaruhi pada fisiknya. Bahkan ada yang bisa jadi 1 hari 2 hari sampai seminggu itu bisa dalam proses adaptasi, ya Betul. kan. Turun kiloannya ya. Iya. Turun berat badannya bisa Turun berat jadi. badan, betul. Sekali lagi ini tidak secara umum ya, artinya tidak digeneralisasi, bisa saja bagi yang terbiasa melakukan hal itu, artinya tidak ada bedanya antara bulan biasa dengan bulan Ramadan. Betul. Maksud saya ketika kebiasaan orang yang puasa sunnah, ya apalagi puasanya ada yang puasa Nabi Daud misalnya, Iya, betul. sehingga itu tidak terlampau memengaruhi. Tapi secara umum memang ini bisa memengaruhi ya, Betul, betul. terutama kepada anak kecil. Ya, anak kecil itu wah adaptasinya lumayan. Ya mungkin untuk 1 hari 2 hari sampai 1 minggu itu mereka beradaptasi ya. Dari merubah pola makan saja itu bisa terasa ya pengaruhnya. Betul. Biasanya makan tadi apa saja, kapan saja, sekarang harus diatur bangun pagi-pagi, kemudian dia sholat subuh, habis itu makanya tidur. Iya. Padahal dulu ketika bulan biasa kan setelah sholat subuh mungkin ya siap-siap mau sekolah dan seterusnya ya. Betul. Nah, itu bagi anak-anak memang akan terasa sekali. Nah, itu untuk ini mungkin beberapa orang tua itu menemui permasalahan khususnya mungkin anak pertama gitu ya Pak Kiai. Cara mendidik gitu seorang anak apalagi yang masih belum pernah puasa,
Kemudian ketika udah beranjak mulai berumur ya, eee, bagaimana itu seharusnya orang tua melatih atau mendidik anak untuk bisa, beribadah, berpuasa di bulan Ramadan gitu? Iya. Mendidik itu menjadi salah satu kewajiban daripada orang tua Betul. kepada anaknya ya. Tarbiyatul aulad itu menjadi hal yang sangat pokok. Mmm, Termasuk bagaimana mendidik, puasa. betul. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan persiapan, Mhm. seyogianya, orang tua itu mempersiapkan diri gitu loh. Oh iya betul. Di bulan Sya'ban itu mengajak, bahkan bukan hanya mengajak, memberikan contoh. Mhm. Misalnya, "Ayo sebentar lagi nih mau datang bulan Ramadan, kita Mhm. nanti akan puasa, ayo Betul. kita sama-sama belajar ya puasa Senin," misalnya gitu ya. Mmm. Puasa sunnah Senin, ayo bangun gitu. Iya Supaya jadi ada, latihan ya. betul. Karena bulan Sya'ban itu pada dasarnya bulan isti'dad. Jangan prakteknya pas masuk Ramadan. Nah, Sebelumnya kita sudah praktek, betul. perlahan-lahan oh betul. Jadi ada persiapan untuk itu. Mhm. Sehingga kalau misalnya mulai dibiasakan di bulan Sya'ban lah paling tidak, Mmm. apalagi kalau dimulai dari bulan Rajab ya, Betul kan kita betul. sering berdoa tuh, Iya. Allahumma barik lana fi Rajab Mhm. wa Sya'bana wa balighna Ramadan gitu kan. Betul. Itu tentu bukan hanya, doa ya, tapi ingat, 2 bulan lagi gitu kan akan Mhm. menghadapi 1 bulan yang penuh berkah di dalamnya, maka mulailah berlatih untuk anak-anak, Mhm. diajak. Ya tentu bukan hanya mengajak ya, Betul betul. jadi harus, menyontohkan, Contoh, ikut jadi juga. tauladan ya, Heeh. jadi tauladan. Nah sehingga datangnya bulan Ramadan udah dipersiapkan, Mhm, betul. sehingga secara psikologis tidak akan begitu apa, efek kepada Mhm. dianya, tidak akan seperti halnya kalau baru ya. Betul, heeh. Ketika baru misalnya nggak ada latihan di bulan Sya'ban ataupun di Mhm. bulan Rajab, maka ketika datang bulan Ramadan, wah ini sahur bangun, itu kan susah tuh, Betul betul. banguninnya susah itu. Biasanya jam 5 baru Iya bangun. bisa jam 5 baru Jam bangun 3 harus misalnya, bangun ini ya. jam 3 sudah harus Betul. dibangunkan. Heeh. Ini kan akan mengalami kesusahan orang tua ya, Betul betul. sehingga perlu ada trik. Saya teringat, dalam membangunkan anak. Mmm. Kan tidak boleh disentak ya, dalam Betul. artian dihentak, Iya. digubrak-gubrak Iya begitu. iya betul. Saya ingat dulu waktu pernahlah di Tarim ya, Tarim, Darul oh Yaman? Mustafa, Oh Yaman. masyaallah. Bagaimana cara membangunkan, para pengurus kobong istilahnya ya, Iya. atau pengurus asrama, Asrama. mudabir mungkin ya disebutnya ya. Ya. Itu, mereka memperlakukan para santri itu dengan penuh kelembutan. Oh iya. Cara membangunkan itu tidak digebrak-gebrak, Heeh. apalagi kalau dengan kata-kata yang kasar ya, Betul, apalagi disiram ember. apalagi disiram, enggak. Iya iya iya. Saya mendapatkan, pendidikan yang luar biasa di sana ketika Mhm. membangunkan anak-anak, termasuk ketika membangunkan kita gitu ya, kami di Mhm. sana. Pertama dengan mengetuk pintu pelan-pelan, Betul betul. tok 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 gitu kan ya. Kemudian assalamualaikum, kemudian dibacakanlah tahlil. Oh ya, betul betul. La Gila. ilaha illallah. Mhm. Dengan kalimat yang, sejuk gitu Iya ya, iya. sendu atau apa, tidak keras. Mhm. Yang terpenting bagaimana, eee, anak yang mau dibangunkan itu atau santri yang mau dibangunkan, dalam ini mungkin anak ya, Mhm. anak yang mau dibangunkan itu tidak kaget. Betul betul. Kan mereka mendengar, Mhm. ya orang yang biasanya tidur itu apa namanya, eee, sepi gitu ya. Iya. Kemudian ketika dibangunkan dengan kalimat thayyibah tadi, la ilaha Mhm. illallah, mereka mendengar. Betul betul. Nah, itu panggilan ilahiyah, artinya pendekatan, teologis ya, Betul. ketika bangun itu akan memengaruhi itu. Iya, terkadang memang, kekerasan itu kurang efektif Kurang efektif, untuk malah lebih bagus panggilan hati, betul, betul. dengan keras itu belum tentu akan membuat
orang Mhm. yang diajak atau termasuk anak yang mau dibangunkan, Mhm. itu bisa langsung respon positif. Betul Belum betul. tentu, malah akan ada ngedumel ya, Iya betul. "Aduh kaget," gitu kan, Iya. lagi tidur enak-enak dibangunkan kaget, apalagi dengan gebrek-gebrek Iya. gitu ya. Iya iya. Sehingga pendekatan seperti ini, bisa jadi dicoba untuk, Betul. mencoba anak-anak yang sedang tidur dibangunkan dengan kalimat thayyibah seperti yang tadi itu. Ini Mhm. pendekatan teologis, pendekatan ilahiyah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau misalnya belum bangun juga biarin dulu Oh ya biarin. biarin dulu. Nanti dikasih jeda lagi sekian menit misalnya. Mhm. Nanti datang lagi baru samperin. Betul Kalau tadi betul. misalnya cukup di pintu ya, Mhm. sekarang samperin Iya iya. ke kupingnya. Mhm. La ilaha illallah. Ayo bangun nak, ini sudah Mmm. waktunya sahur gitu Mhm. kan. Ini pendekatan teologis ini akan ke jiwanya. Betul betul. Oh iya kemarin kan diumumkan atau diingetin sama orang tua kita bahwa kita ini puasa. Mhm. Jadi ada la ilaha illallah, beda nih Iya. cara membangunkannya misalnya gitu kan dengan sebiasanya. Kalau biasanya kan mungkin kadang-kadang bangun sendiri karena mendengar adzan. Kalau ini kan enggak, Iya. ya kan enggak ada adzan karena adzan nanti sebentar lagi mau subuh. Begitu. Dengan cara seperti itu ini bisa jadi, ini pengalaman ya, Iya betul. akan menggugah, psikologis mereka anak-anak sehingga respon, Iya, siap, walaupun di awal mungkin, enggak langsung nggak langsung. bangun Karena ya, itu penting jeda. betul. Tidak langsung la ilaha illallah digusur. Iya, Enggak ya. betul betul. Nah ini anak kecil, mereka Heeh, dibangunkan titik-titik yang, menyentuh. betul. Ya begitu. Nanti lama-kelamaan jadi terbiasa, Ya betul. kemudian dia akan datanglah kesadaran diri sendirinya Iya langsung. Iya, iya betul, masya iya. Allah. Memang, terkadang anak kecil ya kalau dipaksa malah trauma nanti, malah nggak mau Betul, jadinya. apalagi ya tapi kalau yang namanya orang tua tahu kan, Betul, pasti anaknya itu mungkin, sehat ataupun sakit, kan ada mhm, juga yang jantungan. betul betul, iya. Ketika dibangunkan keras bisa jadi ruas gitu ya, Iya iya. sehingga, tersentak sampai yang tadinya mau bangun jadi malas Males, betul. gara-gara tersentak. Contoh, anggota keluarga misalnya anak ya, kemudian marah-marah atau suami misalnya marah-marah ya, atau kita sendiri misalnya terpancing untuk emosi jadi marah, bagaimana kita menyikapinya? Ya, tentu sebagai orang dewasa, ya sebagai orang tua ya udah punya kewajiban ya, Iya betul, sudah kena taklif, sepakat, mukallaf jadinya. Orang yang sudah terbebani harus diingat mhm, bahwa ini bahagian daripada imsak, betul, ya, menahan diri, menahan diri. Puasa itu, bukan hanya sebatas menahan minal muftirat dalam artian menahan makan, minum saja ya. betul, Malah kalau hanya itu, bisa jadi kam min shaimin iya, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal betul atash, betul, ya nggak dapat kan? apa-apa, Ya nggak dapat apa-apa, apalagi karena hanya menahan dahaga, mhm, lapar saja kan. betul, Justru yang terpokok menahan daripada yang, merusak mhm, jiwa, merusak, diri ya. Sampai, bukan hanya sebatas menahan fisik ya, mhm, betul dalam artian dari lapar, dari haus, tapi juga menahan hawa nafsu. Nah, betul amarah itu, emosi itu bagian daripada hawa betul, nafsu hawa kan? nafsu. Ya, karena Malah itu terkadang nanti, ikut kita yang tadinya nggak marah jadi ikut marah ikut juga. marah, Jadi mempengaruhi mood terpancing. keluarga juga. Iya, Iya betul. kan, harus mengatakan ana shaim atau ana Mhm. shaimah. Iya iya. Saya sedang puasa. Semarah apapun terhadap anak, misalnya tadi ya, anak yang rewel ingin buka, Mhm. kita marah-marah. Itu kembali, karena ini anak-anak belum balik, nggak apa-apa misalnya puasa tengah hari sampai duhur atau sampai asar, nggak usah marah gitu kan. Nah justru kewajiban kita untuk, apa namanya, mengarahkan saja. Betul. Belajar nggak apa-apa 1 hari ini itu ya, besok kita belajar lagi Iya gitu. iya. Sehingga mereka, tidak merasa terbebani karena memang belum taklif, Betul. ya kan. Allah saja belum memberikan beban kepadanya, ya jangan diberi bebanlah oleh kita, gitu kan. Biarlah
nanti juga ada waktunya, besok Mhm. lusa dan yang penting kita menunjukkan sabar. Betul. Karena anak ini belum baligh, belum punya Mhm. kewajiban, gitu ya. Tapi kewajiban kita mendidiknya, mengarahkannya, begitu kan. Jangan sampai emosi kita juga mempengaruhi keluarga. Betul, harus diingat apa yang kita lakukan terlihat sama anak itu adalah sebuah pembenaran, Betul. ya kan. Karena itu hati-hati ketika mereka melihat, kita sebagai orang tua melakukan apa, itu akan direkam oleh anak, Betul. gitu kan. Apalagi memang ini di awal-awal Ramadan ya, Iya, yang mana, eee, kalau misalnya awalnya berjalan lancar, bisa menjadi pondasi untuk nanti terakhir-terakhir. betul. Iya. Jadi diawali, dengan baik. Teringat dalam sebuah, eee, mungkin maqalah ya para Mhm. ulama, Ibnu Athaillah dalam hikam nih. Oh. "Idza asyraqat bidayatuhu, Oh. asyraqat nihayatuh." Nihayatul. Oh. Nah, awal itu menentukan akhir. Oh, betul. Ya. Awal itu menentukan akhir. Eee, jadi di awal puasa ini, kan kita sejak, bulan Rajab ya, Rajab. menunggu kan, Betul. bahkan doa. Mhm. Balighna Ramadan gitu kan. Balighna Ramadan, Ya Allah betul. sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Nah setelah datang bulan Ramadan puasa 1 hari aja udah marah-marah gimana? Betul, betul. Artinya 2 bulan kita berharap, berdoa kepada Allah supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Bahkan, diajarkan juga di bulan Sya'ban banyak persiapan untuk Mhm. itu. Maka datang bulan Ramadan ini harus mempersiapkan diri, ya kan. Betul, betul. Ketika awal Ramadan ya godaan-godaan pasti ada lah. Pasti. Masih banyak godaan-godaan itu. Sekalipun katanya setan Belenggu. dibelenggu, tapi kan nafsu kita tetap ada, Tetap ya kan. ada. Nah di situ, ini ujian-ujian yang seperti itu, kembalikan kepada keinginan kita ingin sampai bulan Ramadan. Jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita, katakan bisa merusak nilai Ramadan itu, nilai Ramadan. puasa kita itu, Betul. gitu. Iya, iya. Karena memang, walaupun setan dibelenggu gitu ya, ya tetap saja emosi kita kan Ya, tetap kita yang memang bisa nafsu. mengaturnya. Nafsu Betul. itu nggak bisa dibelenggu. Nggak bisa dibelenggu. Maka kalau misalnya memang, jadikan kita usaha agar awal Ramadan untuk keluarga khususnya menjadi fondasi kita nanti agar ibadah sampai akhir pun lancar, Ya, seperti itu ya. ya. Yang tadi kata Ibnu Athaillah itu, ini awal. Awal itu harus lebih baik. Betul, betul. Bahkan niatkanlah sejak hari ini gitu ya. Persiapkanlah apa yang akan kita lakukan besok. Buat program, planning-planning, perencanaan-perencanaan kita di bulan Ramadan ini. Sejak dari awal, apa yang akan kita lakukan. Karena kan kita tadi berdoa sejak bulan Rajab, berharap bulan Ramadan ini bisa lebih baik daripada Betul. bulan yang lalu atau tahun yang Betul, lalu ya. betul. Kualitas ibadah kita, bagaimana perilaku kita, perkataan kita di bulan ini, di bulan Ramadan tahun ini bisa lebih baik. Direncanakan, termasuk dalam mengelola nafsu kita. Betul, betul. Nafsu itu harus dikelola. Iya, iya. Tidak mungkin kita lepas dari nafsu. Mhm. Nafas. Betul. Kalau lepas dari nafas berarti innalillahi ya. Artinya selama nafas masih ada, itu pasti ada peluang untuk terganggu dengan nafsu, Betul. dengan syahwat. Karena itu pentingnya puasa itu bagian daripada mengendalikan hawa nafsu. Mhm. Jangan sampai kita ceritanya puasa malah melajur nafsu gitu. Iya, betul. Nah, karena itu buat perencanaan yang terbaik sejak awal Ramadan ingin mendapatkan, orang yang berhasil nanti. Mhm. Karena, akan dipilihkan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk pintu surga yang khusus bagi orang-orang yang Berpuasa. berpuasa. Ini luar biasa. Betul. Ya tentu dari awal ya kita usahakan. Itu perencanaan-perencanaan itu harus lebih baik. Ada waktulah. Kalau kita merencanakan kehidupan atau pekerjaan suka ada perencanaan-perencanaan. Iya, Ah, betul. ibadah juga penting. Betul, betul. Strategi termasuk ya. Iya, Penting di situ bagaimana strategi mengelola nafsu kita, betul, dalam puasa gitu betul. kan ya. Orang yang akan berhasil dilihat dari persiapannya. Betul, Kalau persiapannya berhasil, kemungkinan sukses juga bakalan ya. berhasil, Jadi seperti itu. kata Ibnu Athaillah tadi,
Asyraqat bidayatuh tentu kita pahami, dengan perencanaan. Dalam prosesnya sesuai dengan rencana. Kemudian ending-nya, nihayahnya insyaallah nanti bisa masuk pintu yang khusus tadi bagi Amin orang yang amin ya berpuasa rabbal masuk alamin. surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terakhir Pak Kiai, Ya. ada pesan mungkin untuk, keluarga bagaimana menjaga keharmonisan di awal Ramadan ini? Oke, Ya. monggo. Dalam mengelola diri ya tentunya, bagaimana supaya terjaga keharmonisan. Tadi sudah dibicarakan bahwa bisa saja kita terganggu karena pola makan, pola hidup yang berbeda, eee, sehingga, eee, emosi kita terganggu juga bisa jadi ya. Karena itu perlu dikelola dengan mengembalikan kepada, apa hakikat puasa. Hakikat puasa itu bukan hanya sebatas merubah makan ya, pola makan dari kapan saja sekarang sahur dan buka di waktu maghrib. Bukan hanya, menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan hawa nafsu. Nah, berkenaan dengan menahan hawa nafsu, berarti kita perlu menjaga emosi kita. Ya, dalam kondisi lapar bisa jadi secara umum emosi itu gampang tersulut. Betul. Karena itu kenapa seorang hakim misalnya, Iya, ya jangan coba-coba memberikan putusan putusan atau mengeluarkan amar putusan ketika dalam kondisi lapar lapar ya. atau kekenyangan ya, Betul. tapi dalam kondisi stabil. Karena bisa jadi ada pengaruh di situ. Jadi kendalikanlah hawa nafsu itu, eee, dengan ingat bahwa ini adalah amalan yang luar biasa, bulan puasa atau bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu ini kelola dengan sebaik-baiknya. Ingat bahwa puasa itu adalah menahan hawa nafsu. Baik nafsu dalam artian ingin makan, ingin minum atau nafsu-nafsu yang lainnya. Kembalikan kepada itu insyaallah maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menahan hawa nafsu itu. Seandainya awal Ramadan sukses, maka akhirnya juga akan sukses. Iya, betul, masya Allah. Ya, Terima kasih Pak Kiai baik atas baik. waktunya dan kesempatan yang berharga. Semoga bisa memberikan atau menyebarkan kebaikan kepada keluarga-keluarga khususnya terkait emosi ya di awal-awal Ramadan ini. Amin amin amin. Demikian teman-teman jangan lupa disebar video ini ya agar banyak keluarga dapat merasakan kehangatan di awal Ramadan ini. Demikian kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.